tentu saya sayangkan ketika hari ini banyak perguruan tinggi yang satu tidak memberikan keringanan tenggat waktu kepada mahasiswa untuk melakukan pembayaran UKT. Dalam situasi hari ini di mana mahasiswa harus belajar daring gitu ya, sementara fasilitas, perangkat, anggaran, ketersediaan penunjang lainnya belum ada, maka seharusnya belajar daring ini tidak boleh menjadi satu kewajiban. Jadi perguruan tinggi seharusnya tidak boleh memaksakan seluruh mahasiswa harus melaksanakan belajar daring. Berbicara tentang kuliah nih Bu, kuliah online. Ini kan Ibu waktu itu di Komisi 10 ya Bu, tentang pendidikan juga ya Bu ya. Nah, untuk melihat kuliah online ini, karena kan banyak nih Bu, termasuk saya juga salah satu yang mengkritisi juga Bu, kalau misalkan kuliah ini tidak efektif, dan teman-teman juga hampir semuanya seperti itu. Dan misalkan di kampus-kampus saya, ini tuh uang kuliah ini tidak dipotong, padahal kan ada uang fasilitas di situ. Itu menurut Ibu seperti apa Bu? Ya, pertanyaan yang menarik. Ada dua hal penting yang ingin saya soroti. Yang pertama terkait dengan kenaikan UKT. Memang tidak semua perguruan tinggi menaikkan UKT. Ada juga yang memberikan diskon ya begitu. Tetapi sesungguhnya dulu munculnya UKT itu salah satu upaya dalam melaksanakan Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2012, di mana kami waktu itu membahas tentang Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini dengan tujuan 4 hal. Yang pertama, bagaimana ingin memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia yang berusia kuliah ini, mereka yang berusia pendidikan tinggi, mereka harus menikmati pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua, dengan perguruan tinggi ini maka seluruh anak Indonesia harus menjangkau gitu ya perguruan tinggi ini, baik yang menjangkau secara ekonomi maupun dari aksesibilitas geografi gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita berikan fasilitas beasiswa sebanyak-banyaknya gitu ya, terutama bagi keluarga yang tidak mampu tapi anaknya berprestasi, kemudian anaknya betul-betul berprestasi gitu ya. Kemudian yang keempat, kita juga waktu itu mengatur agar ada fasilitas pinjaman dari perguruan tinggi kepada mahasiswa, yang pinjaman ini nanti harus dikembalikan gitu ya ketika anak ini setelah lulus dia bisa kerja gitu ya. 4 poin itu yang dulu kita sasar untuk memastikan bahwa tidak boleh lagi anak Indonesia yang putus kuliah, yang tidak kuliah hanya gara-gara tidak punya uang gitu ya. Gitu. Atas kejadian itu tentu saya sayangkan ketika hari ini banyak perguruan tinggi yang satu tidak memberikan keringanan tenggat waktu kepada mahasiswa untuk melakukan pembayaran UKT. Kemudian yang kedua, juga banyak perguruan tinggi yang gitu ya secara pengelolaan keuangan dia sudah menjadi BHMN gitu ya, tapi kemudian tidak memberikan diskon kepada mahasiswa gitu ya. Nah itu hal yang pertama saya kira yang penting. Jadi sangat saya sayangkan sebetulnya sesungguhnya dalam situasi seperti ini orang-orang jangan berpikir aspek materi dulu deh gitu ya, tapi pastikan dulu yang penting mahasiswa ini semuanya sehat dulu deh gitu kan, kira-kira begitu gitu ya. Nah itu satu. Karena apa? Hilang mahasiswa kerugian buat bangsa ini gitu, karena hilang generasi muda itu kan tergantikannya lama lagi, butuh waktu lama gitu. Jadi bagi saya itu hal besar yang kedua dalam situasi hari ini di mana mahasiswa harus belajar daring gitu ya, sementara fasilitas, perangkat, anggaran, ketersediaan penunjang lainnya belum ada, maka seharusnya belajar daring ini tidak boleh menjadi satu kewajiban. Karena apa? Yang pertama, contoh tidak usah jauh-jauh ke Mentawai, tidak usah jauh-jauh ke NTT, tidak usah jauh-jauh ke Papua, dekat sini aja perbatasan Sukabumi dengan Banten, Kabupaten Lebak namanya. Saya lupa nama kecamatannya. Ada satu kecamatan di situ mereka belum punya tower, belum punya BTS pemancar itu. Kemudian kalaupun sudah ada pemancar, ada juga masyarakat yang tidak punya handphone Android gitu ya. Kalaupun mereka punya handphone, mereka tidak sanggup untuk membeli pulsa, membeli paketnya gitu ya. Gitu. Nah, jadi ada banyak. Belum lagi tadi peristiwa yang meninggal, peristiwa yang sampai ke bukit mereka mencari sinyal gitu ya. Jadi intinya bahwa kemampuan mahasiswa untuk melakukan belajar daring ini ternyata tidak semua bisa gitu ya. Apalagi hari ini dengan situasi seperti ini, di mana tingkat kesulitan ekonomi juga menjadi tinggi, maka sebaiknya pihak kampus mengeluarkan kebijakan yang
pertama, bagi mahasiswa yang mampu untuk belajar daring, lakukan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan satu proses yang seharusnya gitu ya. Tetapi bagi yang lain, apa itu? Mungkin dia jadi relawan. Relawan apa? Iya, Misalkan relawan untuk mendistribusikan bansos gitu loh. iya, Daripada sekarang pemerintah pusing, gitu ya, kacau balau, iya. bahkan menimbulkan keributan Kisruh ya. di mana-mana, betul kan? Kenapa tidak misalkan mahasiswa ini diterjunkan untuk jadi relawan mendistribusikan bansos ke masyarakat gitu. Toh nanti mereka transport dapat, kemudian mereka juga betul-betul berpartisipasi gitu ya di dalam proses ini gitu. Daripada mereka belajar tidak punya paket gitu ya, kemudian mau beli tidak punya uang, akhirnya Iya, nothing to do di rumah, kan itu jauh lebih berbahaya gitu ya. Karena kalau ini nanti dibaca, tolong tulis ini bikin PR, itu kan saya kira tidak iya. terlalu efektif. Gitu. Jadi intinya bagaimana mengoptimalkan, memberdayakan seluruh potensi mahasiswa ini untuk betul-betul nyata di masyarakat gitu ya, Ya, berpartisipasi gitu. Dan itu akan akan mengeksplorasi gitu ya jiwa benar. gotong royongnya, jiwa nasionalismenya, jiwa cinta kepada sesama gitu ya. Dan secara tidak langsung disitulah proses kemudian pembentukan karakter mahasiswa gitu ya gitu. Nah, Jadi seharusnya itu. Jadi daripada sekarang belajar daring tidak bisa, ya sudah berikan tugas saja. Jadi perguruan tinggi seharusnya tidak boleh memaksakan seluruh mahasiswa harus melaksanakan belajar daring. Ya. Saya kira itu. Bu, aku kan ngelihat ada video gitu ya, Bu, ya. Jadi beberapa dosen itu Zoom juga, Bu. Terus ada yang bilang tuh lebih baik tuh kuliah online dihapuskan. Kalau menurut Ibu setuju nggak sih, Bu? Oke, begini. Yang pertama, seperti saya sampaikan tadi bahwa COVID-19 ini membuka mata kita untuk menunjukkan positioning kita, Ya, termasuk dalam bidang pendidikan, termasuk dalam dunia pendidikan tinggi gitu ya, termasuk tentang penguasaan teknologi para dosen gitu ya. Jadi tidak semua dosen ternyata mampu menguasai dengan baik teknologi ini gitu ya. Karena kan memang begini, kecepatan teknologi hari ini itu sulit terkejar oleh orang-orang yang berusia seperti saya ke atas gitu ya. ya, Jadi kecepatan perubahan teknologi ini hanya bisa diikuti oleh orang-orang yang seusia Gazan ini gitu ya. benar. Otomatis hari ini banyak dosen yang kemudian lebih nyaman dengan video call Ya, daripada Zoom meeting gitu ya. Karena ketika Zoom meeting dia mau memasukkan file, aduh gimana masuknya gitu ya, kira-kira begitu. ya, ya. Kan kira-kira seperti itu gitu. Maka itu tadi kalau kemudian situasinya tidak memungkinkan seperti tadi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, tidak punya fasilitas handphone, perangkat lainnya gitu ya. Maka sebaiknya dihilangkan saja. Tetapi bahwa belajar online itu sebuah keniscayaan, Gazan. Iya, Karena sekarang itu kan era disrupsi. Jadi era disrupsi ini kan kemudian merubah tatanan kita. Yang dulu saya kalau mau beli baju harus datang ke pergi ke toko, mall. offline store. Betul. Kalau mau beli kayak karedok gitu ya, Iya, kalau beli pecel harus jalan ke tempat pecel. Hari ini whatever you want, whatever you think, you just put your handphone iya, gitu ya. Kemudian pokoknya pesan di tempat tidur, datang di tempat tidur, makan di tempat tidur gitu kan. Kira-kira seperti itu. Jadi kemajuan teknologi ini seiring dengan kemudian terjadinya iya. era disrupsi, ya tadi merubah tatanan Ini normal ya, Bu ya? kehidupan. Exactly, merubah tatanan kehidupan masyarakat. Dan dalam kemajuan teknologi ini menjadi keniscayaan, kita tidak bisa berpaling gitu ya. Kemajuan artificial intelligence yang kemudian pada 10 sampai 15 tahun yang akan datang, mungkin ada 50-an perguruan tinggi di Amerika akan hilang, akan bangkrut, Iya, gitu ya. Kemudian 50 juta pekerja di masa depan juga mungkin akan digantikan oleh robot. Bahkan Gazan nanti, adik-adik Gazan yang masih SMP hari ini, iya. masa depannya tidak tahu jenis pekerjaannya apa gitu ya, karena Benar. kemajuan teknologi. Jadi poinnya hari ini kalau kemudian orang-orang seperti Gazan terutama tidak memiliki kemampuan atau tidak mau mengikuti kecepatan perubahan zaman, Iya. maka akan menjadi orang-orang yang dikendalikan oleh robot. Oke. Gitu ya, betul. Tetapi sebaliknya kalau Gazan hari ini bekerja keras, belajar sungguh-sungguh, mengikuti kecepatan perubahan gitu ya, maka bukan kita dikendalikan robot, tapi robotlah yang dikendalikan oleh kita. Tapi bukan
kita sih emang ngikutin Bu, tapi memang sistemnya gitu. Maksudnya ketika cuman dikasih tugas gitu-gitu kan sebenarnya yang diperhatikan kan itunya gitu loh Bu. Dan ketidakmauan buat Zoom ini banyak kok Bu dosen-dosen yang kalau kayak gini kan oke tuh ada satu saya dari 7 matkul 8 matkul gitu. Cuma satu doang yang video call untuk Zoom-nya gitu. Sedangkan yang lain cuma ngasih tugas atau ngasih link YouTube. Ini kan sebenarnya mereka bukan mereka ya gimana? Beliau mereka ini enak gitu loh Bu. Yang dibebanin kan kita-kitanya Bu. Iya, jadi begini. Yang pertama kan seperti saya ungkapkan tadi bahwa mungkin kemampuan beliau dalam bidang teknologi tadi tidak sama seperti mahasiswanya begitu ya. Itu satu. Yang kedua, harus dilihat dari sisi positif. Dengan memberikan tugas seperti itu, bahwa menganggap kemampuan Anda semua justru melampaui kemampuan dosen sendiri. Karena begini, guru atau dosen hari ini bukan hanya orang yang mentransfer of knowledge. Bukan proses pendidikan itu bukan hanya transfer of knowledge saja gitu ya. Tetapi ada proses lebihnya. Bahkan hari ini murid itu sendiri bisa jadi guru bagi gurunya sendiri. Gitu. Karena apa tadi? Karena kecepatan perubahan tuh yang ngikutin hanya anak-anak muda gitu ya. Itu positifnya di situ gitu ya. Dan ini juga tolong diingat Gazan, nanti kalau Gazan S2 dan S3 itu jangan harap Gazan mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya di kampus, tidak. Jadi nanti ketika itu kita akan membahas misalkan tema ini gitu ya. Nanti hanya disebut cari buku ini penulisnya ini gitu. Cuma itu gitu. Jadi hanya di S2 itu hanya 40% di kampus, 60% di luar. Kemudian zaman saya dulu tahun 2000-an ya. Kemudian kalau S3 itu ya tadi 20% kita hanya belajar metodologinya, selebihnya kita cari di luar gitu. Nah, hari ini proses D1 itu mungkin sudah seperti itu karena kecepatan kecepatan perkembangan teknologi itu yang membuat kemudian mahasiswa jauh lebih punya peluang untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya daripada dosennya begitu. Jadi you should positive thinking gitu dalam balik lagi ke mental para mahasiswa Bu ya. Jadi lebih ke tidak ketergantungan juga. Nah ini Bu untuk tentang kuliah online penyemangat lah Bu. Sebelum kita memasuki topik baru, penyemangat untuk mahasiswa apa nih Bu dari Ibu? Oh iya, pokoknya begini. Anda adalah anak muda yang hidup di era hari ini, di mana hidup era ini adalah eranya digital. Maka satu poin penting, penguasaan digital menjadi mutlak adanya gitu ya. Dan proses belajar online adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan. Sekarang media cetak sudah pada gulung tikar, orang semua baca media online gitu ya. Nah, jadi belajar betul. Itu tadi ketika saya katakan di Amerika nanti 10-15 tahun akan gulung tikar, orang nggak perlu ke kampus lagi. We can do anything gitu ya, hanya buka Google, we can do anything, hanya telepon. Kayak gini kan, Gazan dulu kalau wawancara tante, kirim surat dulu tuh, harus ketemu begini. Sekarang dengan begini kan jauh lebih efektif gitu ya. Jadi belajar online adalah sesuatu keniscayaan karena itu menjadi bagian dari proses tatanan kehidupan hari ini. Baik Bu, terima kasih untuk penyemangatnya.